Perkenalkan, namaku Elizabeth Tricia Leidiane Baho dengan NIM 121290058 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya Andreas Simamora dengan NIM 121290057 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Fiona Penitania dengan NIM 121290059 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanifatur Rahmat dengan NIM 1212968. Perkenalkan, nama saya Yeli Monika dengan NIM 12111100027 dari Prodi Fisika. Research Based Learning atau RBL merupakan sebuah model pembelajaran yang bertujuan untuk aktivitas, analisis, sintesis, dan juga evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam hal asimilasi dan aplikasi pengetahuan. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan serta energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume yang berada dalam setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana hukum Bernoulli mencakup beberapa prinsip. Di antaranya ada prinsip kerja penyemprot air, cerobong asap, dan juga sayap pesawat terbang. Nah, dalam pembuatan tugas akhir ini, kami mengambil prinsip teorema Torricelli. Teorema ini menyebutkan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Prinsip kerja teorema Torricelli yaitu kecepatan awal air dianggap tidak ada atau V1 sama dengan 0, sedangkan tekanan dalam bejana sama dengan tekanan yang ada di luar atau P1 sama dengan P2. Dalam pembuatan alat penyiram tanaman semi otomatis ini, alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada ember plastik, selang kecil, selang besar, paku, korek api, dan juga lem pipa. Untuk membuat alatnya, langkah pertama yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang digunakan, lalu ambil ember plastik dan lubangi pada bagian bawah menggunakan paku yang telah dipanaskan. Selanjutnya, pasang penyambung pipa pada bagian ember yang telah dilubangi, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem pipa. Setelah itu, lubangi berukuran besar dengan paku panas, lalu sambungkan bagian yang telah dilubangi pada selang besar dengan selang kecil yang berjumlah 6 lubang. Terakhir, sambungkan selang besar dan ember, lalu rekatkan kembali menggunakan lem pipa. Untuk cara kerja alat penyiram tanaman semi otomatis ini yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam ember plastik hingga terisi penuh. Kemudian, tunggu hingga air yang berada dalam ember turun melalui selang besar. Saat air turun dari atas, maka secara otomatis air akan masuk ke dalam selang yang lebih kecil. Kemudian, air akan bercabang melalui selang kecil hingga masuk ke dalam tanah untuk memberikan tanaman air. Nah, teman-teman, gimana nih? Mudah kan cara pembuatan dan pemakaian alatnya? Pada alat penyiram semi otomatis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Adapun kelebihan alat ini yaitu yang pertama, alat ini dapat mempermudah orang-orang untuk menghemat waktu dan tenaga dalam berkebun. Yang kedua, alat ini dapat mengubah pekerjaan yang seharusnya manual menjadi otomatis. Dan yang ketiga, meminimalisir pekerjaan manusia dalam melakukan penyiraman tanaman. Tapi sayangnya, alat ini juga masih memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu kebocoran alat yang dapat menyebabkan volume air yang disiram terhadap tanaman menjadi berlebih. Oh iya teman-teman, penyiram tanaman semi otomatis ini juga memiliki keunggulan dibandingkan penyiram tanaman lainnya loh. Di antaranya yaitu alat ini tidak harus menggunakan listrik sebagai penggeraknya dan
Bahan serta alat yang digunakan pun dapat ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari tugas RBL kali ini yaitu hukum Bernoulli ternyata dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dapat kita terapkan langsung dalam kehidupan kita sehingga dapat mempermudah pekerjaan kita. Sekian dari kami, kelompok pertama TPB 4A. Terima kasih.